Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatan-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala lewat mengaji. Subhanallah, maka kita perlu banyak-banyak membaca alhamdulillah, menghaturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena kalau bukan karena belas asihnya Gusti Allah, kalau bukan karena hidayah petunjuknya Gusti Allah taala yang diberikannya kepada kita, maka kita tidak akan mampu melakukan kebaikan sedikit pun. Alhamdulillah, hadirnya kita di majlis ilmu, berkumpul di tempatnya insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang senantiasa disenandungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan panggilan, surat cinta dari Allah kepada kita, agar kita lebih meraih maghfirahnya, lebih meraih rahmatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka semoga Allah istiqomahkan kebaikan ini, Allah tetapkan selalu kebaikan ini hingga akhir hayat kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang khuluqil azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin. Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di minggu lalu, masih terkait Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, di ayat Al-Isra, subhanallah, di surah Al-Isra ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka subhanallah, di minggu lalu ibu-ibu, Mbak Pondok, kita telah mempelajari bersama bahwa Isra Mi'raj itu bagian dari kenikmatan yang begitu agung yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anugerah yang begitu besar bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau pada saat Mi'raj itu langsung menghadap kepada Allah, berjumpa dengan Allah secara yang Allah. Roh dan jasadnya itu terjaga. Artinya bukan hanya sekedar rohnya saja, bukan hanya sekedar mimpi, tapi roh dan jasad beliau mampu, subhanallah, dimampukan oleh Allah untuk bisa memandang keagungan Allah Subhanahu wa taala, keagungan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, di minggu lalu telah kita bahas surga yang begitu dahsyat nikmatnya, yang luar biasa indahnya, yang mata belum pernah memandang, telinga belum pernah mendengarkan, hati, pikiran belum pernah terbesit sedikit pun. Artinya bahwa saking nikmatnya, saking dahsyatnya surga, akal gak bisa membayangkan. Kalau masih bisa dibayangkan itu belum surga, tapi kalau sudah mentok itu baru kenikmatan surga. Gak bisa dibayangkan selagi kita hidup di dunia, itu baru ciptaan Allah. Ketika ciptaannya saja begitu indah, begitu hebat, maka alangkah indahnya, alangkah hebatnya, alangkah tak tertandinginya dan yang menciptakan itu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, kenikmatan terbesar bagi baginda Rasul
Masya Allah. Nah, kalau di minggu sekarang, di malam hari ini kita akan sedikit mundur dari ayat 1 surah Al-Isra ini. Kenapa baginda Rasulullah Allahumma sholli alaihi begitu dimuliakan Allah, begitu diagungkan Allah, hingga beliau diperjalankan oleh Allah untuk menghadapnya secara yaqظah. Subhanallah. Coba kita tengok sebelum surah Al-Isra, akhir dari surah Al-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Subhanallah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun, dan orang yang kebajikannya sudah menjadi wakaf, ahli-ahli ihsan. Subhanallah. Artinya tidak melulu orang tersebut mendapatkan suatu anugerah, ada proses yang dilewati. Kita umpama subhanallah, punten ibu-ibu mbak pondok, kalau kita subhanallah pengen mendapatkan umpama suatu rezeki yang besar umpama, ya kita harus ada proses mengusahakannya dengan begitu sungguh-sungguh. Kita harus ngerti taktik bisnisnya dan lain sebagainya. Setelah melewati semua itu, kita insya Allah akan meraih hasil itu. Subhanallah. Meskipun ada memang sekelompok hamba Allah yang langsung diberikan oleh Allah Subhanallah, tapi sunnatullahnya itu harus berproses. Bapak kalau ingin hafal Quran, dia mau berproses, menyiapkan waktunya, pikirannya, tenaganya, masa mudanya untuk mempelajari, menghafal Quran. Insya Allah akan hasil seperti ini. Nah, kalau kita ingin bisa menapaki, mengikuti jejak baginda sallallahu alaihi wasallam yang begitu agung, dimuliakan oleh Allah, bagaimana caranya? Tentu kita harus bisa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam, di antara cara mengikutinya apa? Ini, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kita berusaha memperbaiki diri, bermuhasabah diri. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu bisa mengerjakan apa yang Allah perintahkan, semaksimal mungkin untuk selalu bisa menjaga dari apa yang Allah larang. Subhanallah. Maka insya Allah kita akan tergolong orang yang bertakwa. Setelah takwa ini diistiqomahkan, artinya kita selalu mengusahakan diri untuk menampilkan sesuatu yang terbaik untuk Allah. Untuk Allah. Kalau kita stop maksiat, stop mengerjakan kemungkaran, niatkan itu untuk Allah. Kalau kita mengerjakan kebaikan, niatkan itu untuk Allah. Istiqomahkan itu. Subhanallah. Yang tadinya taatnya harus dipaksa dulu, yang tadinya ngajinya harus dipaksa dulu, yang tadinya ngaji Qur'annya harus dipaksa dulu, yang tadinya sedekahnya harus dipaksa dulu. Lama-kelamaan menikmati, terbiasa, maka ini muhsinun. Muhsinun itu orang yang kebaikannya sudah menjadi watak, jadi nggak sulit lagi. Subhanallah. Ketika pengen beribadah, sudah dalam dirinya itu wujud ibadah. Subhanallah. Kalau kita masih berusaha betul-betul untuk membiasakan, masih memaksakan kebaikan, itu bagus sekali. Berproses namanya nihayah lahul bidayah. Kalau kita pengen meraih tingkatan yang tinggi, harus melewati yang awal-awal dulu. Kalau kita pengen terbiasa ngaji Quran, terbiasa bersedekah, terbiasa berucap yang baik, terbiasa untuk bisa saling menghormati, harus dibiasakan itu semua. Maka akan takwa, menjadi orang yang bertakwa. Terus diistiqomahkan sampai kebaikan-kebaikan itu kita nggak ngerasa. Subhanallah.
kita ada ujian, bisa sabar, dinikmati saja. Ada nikmat langsung bersyukur, gak usah diiling-iling balik. Nah ini muhsinun, orang yang kebaikannya sudah menjadi watak. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Kenapa begitu? Muhsinun itu orang yang pandangannya selalu terpaut dengan Gusti Allah. Bukan pandangan mata lahir, tapi mata batinnya. Rohnya selalu memandang kepada Allah, bermusyahadah, menyaksikan Allah. Ketika kita sadar akan hal itu, kita memandang Allah, kita meyakini bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Fa innaka bi'ayunina, otomatis kita akan semaksimal mungkin menjaga diri dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, ketika bisa seperti itu, baru nanti kita akan subhanallah asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanallah, Masya Allah, thumma Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, sebelum baginda sallallahu Allahumma sholli alaihi diperjalankan oleh Allah di sedikit waktu malam itu, subhanallah, itu sebenarnya hadiah, hiburan Allah untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, karena di tahun itu subhanallah baginda sallallahu alaihi kehilangan sosok yang begitu dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang begitu menyayangi, mencintai, sosok yang sepenuh jiwa raga membantu dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah itu? Abu Thalib dan Siti Khadijah. Subhanallah, Sayyidah Khadijah itu Masya Allah, perempuan termulia, ibu-ibu. Subhanallah, perempuan termulia. Waktu menikah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu merupakan saudagar, perempuan terkaya. Subhanallah, sangat amat terhormat, berwibawa. Ini Sayyidah Khadijah. Subhanallah, ketika menikah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh hartanya, kekuasaannya langsung subhanallah diserahkan kepada Rasulullah untuk dakwah, untuk syiar, untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Sayyidah Khadijah, sosok istri yang begitu amat mendukung perjuangan suaminya di jalan Allah. Kita bisa tidak mengikuti Sayyidah Khadijah? Mungkin kalau 100% ini susah, karena nggak ada orang yang akan bisa mengalahkan ketaatannya seorang istri kepada suami, dukungannya seorang istri kepada suami untuk syiar, untuk kebaikan, kecuali Sayyidah Khadijah. Nggak ada yang bisa. Namun meski demikian, kita bisa ikuti 1%-nya, 2%-nya, 3%-nya. Subhanallah, ibu-ibu bagaimana cara meneladani ini? Subhanallah, ibu-ibu kalau suaminya umpama ada niat untuk berbuat baik, subhanallah, maka bismillah, dukung itu. Jangan halang-halangi. Mama, ini papa punya uang 500.000. Gimana kalau 250.000-nya buat sedekah fuqara dan masakin? Subhanallah, didukung itu. Jangan Masya Allah, Pak, mending buat mama aja, buat beli perhiasan ini. Ya nggak apa-apa, subhanallah, nggak apa-apa. Itu namanya istri kepada suami. Tapi alangkah baiknya, subhanallah, kata Allah, siapa yang mendahulukan akhirat, yang mendahulukan apa-apa yang Allah perintahkan, maka itu lebih baik di sisi Allah. Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Maka dukung itu, subhanallah. Ibu-ibu pun kan kalau suaminya subhanallah lagi ikut tahlilan, ikut pengajian sampai malam umpama, subhanallah, jangan pulang-pulangnya ngambek, beli teko subhanallah, kecuali pulangnya nggak tahu entah kemana, nongkrong di kafe, alhamdulillah umpama
Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Seorang istri yang taat kepada suaminya, yang mampu mendorong suaminya untuk senantiasa berbuat baik. Suaminya keliru diingatkan, jangan paspor baik. Subhanallah, bisa amal gerak-gerak lah. Jangan kita ingatkan dengan cara yang lembut, yang halus. Ini berarti kita mengikuti warisan rohaniahnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, ibu-ibu punten, sosok Sayyidah Khadijah ini yang begitu amat mendukung baginda sallallahu Allahumma sholli alaihi, termasuk orang yang pertama masuk Islam. Subhanallah, dari gak ada kaum yang mengikuti Rasulullah sampai banyak kaum ini Sayyidah Khadijah yang mengawali. Subhanallah, dari banyak orang yang menghina, mencaci maki, yang mendustakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah telah menyakini, mendukung ini. Subhanallah. Nah, sosok yang begitu istimewa di sisi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dipanggil oleh Allah. Maka alangkah sedihnya beliau, alangkah merasa kehilangannya beliau atas meninggalnya Sayyidah Khadijah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. 3 hari sebelum Sayyidah Khadijah meninggal, pamanda tercintanya Sayyidina Abu Talib meninggal. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Yang mana dikisahkan dalam kitab Izzatul Wahid, subhanallah, karya Walidul Quran. Subhanallah, Abu Talib ini dibanding dengan anak-anaknya lebih mengutamakan, lebih menyayangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kan seorang yatim. Beliau adalah seorang yatim dari mulai kandungan. Ketika ibundanya Sayyidah Aminah mengandung Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahandanya Sayyid Abdullah wafat. Subhanallah. Maka ketika sudah lahir, diasuh oleh kakeknya, pemimpinnya Ahlu Mekah. Subhanallah, Sayyid Abdul Muttalib. Ketika Sayyid Abdul Muttalibnya meninggal, dipasrahi kepada Sayyid Abu Talib. Abu Talib ini, subhanallah, ayahandanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini sepupunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam plus menantunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali yang dijuluki ahli ilmu, babul ilmi, pintunya ilmu. Kata Rasulullah, ana madinatul ilm wa ali babuha. Saya itu kota ilmu, dan kalau pengen mendapatkan ilmu harus melewati pintunya. Pintunya adalah Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali ini putra dari Abu Talib, pamanda tercintanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pamanda yang begitu membentengi Rasulullah, begitu menjaga Rasulullah dari gangguan-gangguan kaum kafir Quraisy pada waktu itu, meninggal. Subhanallah. Maka tahun itu disebut dengan tahun Amul Huzni. Amul Huzni, tahun kesedihan. Subhanallah. Saking begitu merasa payahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini apa, ibu-ibu? Seorang nabi, titelnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi, para rasul, masih diberi watak insani oleh Allah. Watak insani itu apa? Ya, kalau susah dia sedih, kalau dapat pujian dia ada beratnya. Subhanallah. Melihatnya dari mana ini? Disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun di mana orang-orang terkasih baginda sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah. Meski demikian, bersedihnya bukan seperti sedihnya kita yang lalai kepada Allah, yang tidak menerimakan takdir Allah. Sedihnya Rasulullah hanya watak insani beliau, hatinya ridho dengan takdir Allah, hatinya memahami atas hikmah Allah yang diberikannya itu. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka untuk hiburan ini, subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, pergi ke Taif. Niat awalnya itu untuk menghibur diri dari kesedihan, dakwah
di Taif, subhanallah. Sampai di Taif beliau menemui pemuka-pemuka Bani Thaqif yang pada waktu itu pemimpinnya di Taif, menawarkan, mengajak orang-orang untuk memeluk agama Islam, subhanallah, tapi ditolak mentah-mentah. Subhanallah, ditolak mentah-mentah, dihardik, subhanallah, sampai di jalan Taif punten ibu-ibu ini perjuangan Rasulullah. Dulu subhanallah Rasulullah itu masya Allah ketika berjuang menyebarkan Islam, menyebarkan agama tauhid itu subhanallah disambutnya dengan batu, disambutnya dengan cacian makian, disambutnya dengan subhanallah yang gak enak. Subhanallah, kita zaman sekarang enak, subhanallah, mondok diantar mobil, kita diundang ceramah enak, pas di tempat acara disuguhi makanan, Rasulullah buru-buru, subhanallah, masya Allah. Maka ini subhanallah, tapi ya alhamdulillah kita mungkin di saat ini sudah tenangnya, sudah tinggal enaknya, ini barokahnya Rasulullah, barokahnya para pendahulu kita. Mungkin kalau kita yang hidup di zaman itu kita nggak bakal kuat. Allah memilih kita, wis pantasnya hidup di zaman ini. Subhanallah. Ada seorang yang berkata begini, cerita subhanallah, kalau saya hidup di zaman Rasulullah, saya akan dekat senantiasa dengan Rasulullah. Saya akan ikut terus dengan Rasulullah. Ya Allah, andai saya jadi sahabat, saya pengen sahabat Al-Quran terus tiap malam. Ya Allah, ada yang mengatakan begitu. Dijawab oleh gurunya, keinginan itu subhanallah menyesuaikan dengan praktek kamu sekarang. Pasti Allah gak menjadikanmu sahabat, pasti Allah gak menjadikanmu hidup di zaman Rasulullah karena kamu gak pantas. Bisa jadi kamu yang sekarang alim, alamah, di zaman sahabat menjadi orang yang munafik. Jauh kitanya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sedekahnya 1 dirham sahabat itu seperti sedekahnya segunung Uhud emas kita di zaman sekarang. Kenapa? Bobot imannya beda, kualitas tauhidnya beda, ridho pasrahnya beda kepada Allah. Punten ibu-ibu, ibadahnya sama, sholat 5 waktunya sama, Quran yang dibaca sama. Kenapa? Itu kualitasnya beda. Iman kita, keyakinan kita, ketauhidan kita yang gak sama dengan para sahabat ini. Subhanallah. Tapi ya gak apa-apa kalau kita kepengen andai-andai begitu, buktikan sekarang ini dengan kesemangatan. Kenapa begitu? Subhanallah. Kalau di zaman sekarangnya ini kita begini, maka ketika umpama di zaman sahabat kita pun akan begini juga. Makanya Allah menyayangi kita betul. Bis ambil selamat aman, laju urip di zaman sahabat berat. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Untuk ibu-ibu, ada dikisahkan dalam kisah-kisah aulia, kisah-kisah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang selalu ibaratnya oleh sahabat lain itu bukan dibully ya, sering diledek-ledekin. Gara-gara masyhur sahabat itu imannya paling lemah, katanya begitu. Katanya dibanding sahabat lain paling badem, katanya begitu. Dicoba ini sahabat oleh kaum kafir, subhanallah, yang kata sahabat lainnya imannya paling lemah. Ketika sholat, ibu-ibu punten, ketika sholat, subhanallah, diguyur dengan air panas yang bau mendidih oleh orang kafir. Subhanallah, diguyur dengan air panas yang baru mendidih. Subhanallah, masya Allah. Ketika Allahu Akbar, nggak anteng ayam, subhanallah, nggak gerak, nggak menjerit, nggak apa. Kenapa? Saking khusyuknya sholat, saking syahdunya sholat. Subhanallah, diguyur dengan air mendidih, nggak kerasa, nggak ontrok itu. Yang katanya sahabat ini imannya paling lemah di antara sahabat lain. Ketika assalamualaikum, selesai sholat baru menjerit. Kerasa sakitnya, kerasa panasnya, kerasa mutunya. Kenapa? Ketika sholat lupa semuanya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat
pikirannya, hatinya, tubuhnya betul-betul menghadap kepada Allah hingga apa? Yang lainnya tersisihkan, tersingkirkan, gak tahu apa-apa. Tapi ketika salat mulai kerasa jerit itu, subhanallah. Lalu kita masya Allah, Allahu Akbar, ada cicak lewat langsung loncat kita, kecoa lewat langsung batal. Padahal tinggal serakaat lagi, subhanallah, masya Allah. Enak-enaknya lagi pengen tahiyat akhir, kucing di depan sajadah pipis, aduh, pipis, subhanallah, pikirannya mangkrak-mangkrak gitu buatan di pipis, subhanallah, masya Allah. Inilah subhanallah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah. Jangankan para sahabat ini, kita melenceng sedikit ceritanya. Ada kisah populer dari Laila Majnun, subhanallah. Sang Majnun ini populer dikatakan amat begitu mencintai, merindu kekasihnya yang bernama Laila. Begitupun sebaliknya Laila ini, subhanallah. Maka ketika sang Majnun ini, subhanallah, lagi ada orang sholat, ibu-ibu punten, subhanallah, si Majnun ini Kais namanya, tapi dipanggilnya Majnun, orang gila. Kenapa? Karena gak ingat apa-apa kecuali Laila. Apa-apa Laila, subhanallah. Tinggalnya di hutan, subhanallah. Di hutan ingatnya Laila terus, subhanallah. Saking cinta amat, masya Allah, gak tahu ini cinta apa ya, saking dalamnya, subhanallah, masya Allah. Lah ketika Majnun ini melewati orang sholat ini terganggu, subhanallah. Ketika salah ditegur Majnun ini, Majnun, Kais, kamu soal adab, kamu gak sopan. Ada orang sholat, kamu kok enak-enak lewat di depannya. Soal adab kamu, subhanallah. Ini niatnya benar ya ibu ya, menasehati si Majnun. Tapi ternyata kata siapa? Majnun lebih rendah pengetahuannya daripada orang sholat ini, lebih berkualitas, lebih dekat dengan Allah. Kata Majnun begini, kamu sholat ya, menghadapnya Rob Tuhan, bukan sekedar manusia. Tapi kok aku lewat, kamu masih paham aku lewat. Harusnya ketika kamu sholat menghadap kepada Allah, sudah lupa semuanya. Yang terngiang, yang tertanam hanya Allah. Maka langsung ini tertegun, langsung merasa masya Allah, iya, sholat kita sekarang ini gimana ya, subhanallah. Kalau kita punten bingung, Allahu Akbar, geripis tadi, aduh gombalik di benja, Allahu Akbar, ada suara apa ya, subhanallah, gosong, harum gosong, langsung Allahu Akbar, sama Allahu liman hamidah. Buru-buru, agar apa? Oncom gorengnya jangan gosong, pinggangnya jangan gosong, aduh subhanallah. Masya Allah, ini kita, subhanallah, masya Allah tuh, masya Allah. Anak punten yang baru datang, monggo meledak kawan gitu, monggo, subhanallah. Iya, subhanallah, ini Majnun yang dibilang oleh orang-orang orang gila, tapi pemahaman kepada Allahnya luar biasa. Saya cinta kepada Laila, itu gak ingat apa-apa. Yang teringat hanya Laila, meskipun apa yang dihalang-halangi cinta itu. Terus subhanallah, sampai punten Majnun ibu-ibu kalau lewat rumah Laila itu, subhanallah, tembok-temboknya diciumi, subhanallah, sampai dikatakan orang gila. Disebutkan bahwa amru 'ala diyar Laila, uqabilu dzal jidar wa dzal jidar, wa ma habbu diyar syaghalanna qalbi, walakin habbu man sakana diyar. Aku melewati dinding rumah Laila bukan karena aku cinta kepada dindingnya, bukan, tapi karena aku dimabuk kepayang oleh sang penghuni dinding ini, subhanallah. Karena aku dimabuk cinta oleh orang yang punya dinding ini, Laila, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Maka ini akhlaknya para muhsinun. Mereka menghormati manusia, mereka menghargai manusia, mereka berbuat baik kepada manusia, bukan hanya memandang manusia tok. Bukan ini teman kita, bukan ini hanya sekedar kerabat kita, bukan ini guru kita, bukan, tapi ini hamba Allah, ciptaan Allah. Meskipun kepada non-muslim sekalipun, bahkan bukan kepada manusia, makhluk Allah yang lain, dia akan menghormati, menghargai. Kenapa? Ini makhluk Allah. Nah, ini pandangan muhsinun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Apalagi kepada Allah, subhanallah.
Maka punten salat diawali dengan takbir Allahu Akbar. Artinya apa? Allah zat yang maha besar. Artinya bahwa ketika sudah Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Ketika tidak ada yang lebih besar daripada Allah, tidak ada yang layak untuk dipikir, untuk terngiang di hati saat sholat selain hanya Allah. Masya Allah, sama Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad faza muttaqun, wa qad faza muttaqun. Ini kembali lagi ke kisah baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada waktu itu Amul Huzni, Sayyidah Khadijah meninggal, Sayyid Abu Talib meninggal. Subhanallah, beliau hijrah ke Taif niat untuk menghibur diri, berdakwah agama Allah. Ternyata ditolak mentah-mentah. Subhanallah, sampai dilempari batu. Setelah dalam ibu-ibu dilempari batu. Subhanallah, karena oleh pemuka-pemuka kaum kafir pada waktu itu ya, dibilangnya ini pemberontak, dibilangnya ini orang junun. Subhanallah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangannya sampai seperti itu. Subhanallah, kita sekarang ini ibu enak ngaji. Subhanallah, dalam sosmed sudah banyak dituangkan pengajian-pengajian. Pengen dapat ilmu itu mudah. Perjuangan Rasulullah di awal untuk berbagi ilmu itu dahsyatnya luar biasa. Jiwa raga yang dikorbankan. Maka kita sebagai umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harus bisa bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Rasulullah. Jangan mengabaikan amanah mulia ini dari Rasulullah. Jangan kita acuh tak peduli dengan warisan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Ilmu, agama. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, ketika Subhanallah di Taif itu saking sudah dibantai, Subhanallah, Rasulullah berdoa begini, Allahumma ilaika ashku dha'fi wa qillata hilati wa hawai 'ala nas. Ya Allah, kepadamu aku mengeluh atas kelemahan tenagaku, kekurangan akalku, dan kelemahan kesanggupanku menghadapi manusia. Maka Subhanallah, ada kala di mana kita sudah merasa down, kita lemah, kita payah. Maka tenang, satu yang kita punya, kalau umpama segala kuasa kita hilang, kekuatan kita hilang, apa yang kita punya hilang umpama, ma'adzallah, semoga Allah menjaga dari semua itu. Subhanallah. Tapi kalau ada begitu, jangan lupa kita masih punya Allah. Kita punya Allah. Subhanallah. Allahumma ilaika ashku du'afi wa qillata hilati wa hawani 'ala nasi. Allah, kepadamu aku mengeluh atas kelemahanku, kelemahan akalku, kelemahan kesanggupanku menghadapi manusia. Subhanallah. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang maha welas asiknya, maha kasih sayangnya. Anta Rabbul Mustada'afin wa anta Rabbi, Engkau Tuhannya orang-orang yang lemah. Subhanallah, Engkau Tuhannya orang-orang yang lemah. Ya Allah, wa anta Rabbi, Engkau Tuhan. Subhanallah. Ini lagi dirayu Allahnya oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lagi umpama posisi di bawah, posisi kita sulit sekali. Jangan lupa kita masih punya Allah, masih punya Allah. Punten, jangankan kita ibu-ibu sekitar Rasulullah, nggak ada kurangnya, nggak ada gompelnya. Subhanallah, the best. Bukan hanya wali, pemimpinnya para nabi, tapi diuji oleh Allah demikian. Subhanallah, sebegitu beratnya sampai apa? Rasul berdoa begitu, Anta Rabbul Mustada'afin, Engkau Tuhannya orang-orang yang lemah ya Allah. Wa anta Rabbi, Engkau Tuhanku. Ila man takiluni. Subhanallah, kepada siapa Engkau akan menyerahkan diriku ya Rabb? Nasibku nanti akan dibawa kemana ya Rabb? Subhanallah, ini dikeluhkannya kepada Allah, curhatnya kepada Allah. Subhanallah. Ila ba'idin yatajahhamuni aw ila aduwin malaktahu amri, kepada orang yang jauh atau kepada orang yang memusuhiku. Subhanallah. Ini saking payahnya Rasulullah berdoa demikian. Tapi ini hebatnya Rasulullah, didikannya apa? Untuk mengajarkan senantiasa
alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, sesusah apapun keadaanku, sebenci apapun orang-orang kepadaku, subhanallah, itu gak aku pedulikan, gak aku risaukan. Walakin afiyatuka awsa'ni, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Karena apa? Bagiku rahmatmu, maafmu, pertolonganmu lebih luas dari segalanya ya Rabb. A'udzu binuri wajhika alladzi asyraqat laha dhulumat. Aku berlindung kepadamu, subhanallah, kepada cahaya-Mu yang menerangi kegelapan dan menentukan kebaikan urusan dunia, subhanallah, wa suluha alaihi amrud dunya wal akhirah, dan urusan akhirat, min an tunazzila bi ghadabaka, subhanallah. Aku berlindung ya Rabb dari murka-Mu, subhanallah. Au yuhilla alayya sakhatuka, aku berlindung ya Rabb dari kesusahan yang menimpa diriku, dari marah-Mu, subhanallah. Lakal utba hatta tarda, aku senantiasa mengharap keridhaan-Mu ya Rabb. Wala haula wala quwata illa bika, tiada daya, tiada upaya melainkan hanya dari-Mu. Maka ini subhanallah, orang-orang yang mengikuti jejak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sampai kapanpun gak akan pernah berputus asa atas harapan baiknya kepada Allah, meskipun yang dialaminya begitu berat. Subhanallah. Dikatakan dalam Sirah Nabawiyah itu gak ada ujian yang beratnya melebihi ujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin baru 1-2% Rasul. Subhanallah. Namun Rasulullah mengajarkan demikian, untuk tidak putus harap, untuk senantiasa roja, berhusnudzon kepada Allah. Karena apa? Kegelapan tidak akan selamanya gelap, pasti ada waktunya terang. Malam tidak seterusnya malam, ada waktunya siang. Begitupun ujian ibu-ibu, di dunia ada ujian, gak seterusnya ujian, pasti ada kemudahan, ada solusi, ada kebaikan. Namun terkadang kita sedang diuji oleh Allah, seberapa jauh kualitas iman kita kepadanya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Allah menguji sampai di mana seberapa sungguh sabar kita, seberapa sungguh ketahanan kita dalam beribadah kepada Allah ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka subhanallah, ibu singkat cerita, sampai malaikat-malaikat pada kasihan sama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai menawarkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah gunung ini ya Rasulullah aku tumpahkan kepada para ahli Taif karena mereka begitu kurang ajar kepadamu ya Rasulullah? Apa yang dibilang oleh Rasulullah? Tidak seperti kita yang dendaman ibu-ibu. Terus dia bagian ambil nyungsep kabeh umpama. Masya Allah, ambil kuat kabeh. Itu sifatnya kita. Rasulullah enggak begitu. Subhanallah. Sebegitu sudah dizaliminya, sudah disakitinya Rasulullah, ditawarkan itu. Yang menawarkan bukan pejabat, bukan hanya orang penting, malaikat penjaga gunung. Ya Rasulullah, kalau kamu izin, ini gunung saya tumpahkan kepada ahli Taif agar apa? Mereka hancur semua. Subhanallah. Kata Rasulullah, jangan malaikat, jangan. Mungkin mereka sekarang belum sadar akan Allah, belum menyembah kepada Allah, tapi saya berharap turunan mereka, anak mereka nanti ada yang menyembah kepada Allah, cucu-cucu mereka nanti ada yang menyembah kepada Allah. Ini Rasulullah, akhlaknya ibu-ibu rahmat yang didahulukan, maaf yang didahulukan. Makanya di antara akhlak termulia yang dimiliki oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemaaf, khudil afwa wa amr bil 'urfi wa a'rid 'anil jahil. Subhanallah. Masya Allah. Punten, kalau umpama kita subhanallah, subhanallah, ada orang yang sengit kepada kita, gak suka kepada kita, mereka hancur, kita ada puasnya, ada senangnya, syukurin malah. Subhanallah, umpama subhanallah, ini disadari atau tidak, kita belum mencontoh
akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau nggak mau ini, kalau kita pengen mengikuti jejak Rasulullah, pengen menjadi umat terpilih yang dekat dengan Rasulullah, kita harus menerapkan akhlak Rasulullah sedikit demi sedikit. Apa maafnya? Salah satu ciri utama orang yang mengikuti tuntunan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu, selalu berharap kebaikan untuk semua orang. Ini selalu berharap kebaikan untuk semua orang. Kenapa? Inilah makna rahmatan lil alamin, yang mana baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diutus kecuali untuk rahmatan lil alamin. Apa itu? Menebar cinta kasih kepada seluruh alam, bukan hanya lil muslimin, tapi lil alamin. Artinya cinta kasih kebaikan kita itu bukan hanya khusus untuk orang Islam. Ini ghairul muslim sudah kita jelekkan, kita musuhi, bukan akhlak Rasulullah. Subhanallah, ini golongan binatang, ini golongan bukan manusia. Kita apa semena-mena kita meyakini bukan akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah, rahmatnya, welas asihnya, kebaikannya untuk seluruh makhluk Allah. Ini rahmatan lil alamin. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka subhanallah, ketika Rasulullah sudah mengalami proses yang demikian panjang, ujian bertubi-tubi, cobaan demi cobaan datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menghibur diri pergi ke Taif untuk menghilangkan sedihnya kehilangan Sayyidah Khadijah. Abu Thalib malah mendapat perlakuan yang tidak baik dari kaum Taif. Subhanallah. Namun subhanallah, Allah Maha Penyayang, Allah Maha memahami keadaan baginda Rasul Sallallahu Alaihi. Maka itu ya, Isra Mi'raj itu hadiah, hiburan untuk baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau melewati semua itu. Subhanallah. Maka menurut para ahli-ahli Allah, khususnya Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Hikam menyatakan begini, subhanallah, Masya Allah, mata auhashaka min khalqihi, bila Allah telah membuatmu jemu dengan makhluk, fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bih, ketahuilah bahwa sebenarnya Dia, yakni Allah, sedang membukakan untukmu peluang merajut kasih, membina kemesraan dengan Allah. Subhanallah. Kalau kita merasa urupak temannya, sumpah teman, ujian dimandek-mandek, ini susah, ini sulit, gimana ya Allah? Ini pandangan kita yang belum memahami hikmah Allah memberikan semua ini. Padahal kalau kita paham hakikat, Allah sedang memberikan surat cinta, undangannya kepada kita. Ayo hadir kepadaku, ayo kembali kepadaku, ayo waktunya bermukalamah, berwajah kepadaku. Kamu sulit, ayo doa kepadaku. Susah, ayo minta kepadaku. Jauh dariku, ayo dekat lagi denganku. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wahsyata min khalqi fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bih. Jadi kalau kita lagi jemu, dibuat jemu dengan makhluk. Makhluk itu apa? Masiwallah. Bukan hanya manusia. Masiwallah itu makhluk. Segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Subhanallah, kaya-kayanya ku keder teman, lupa teman, urip. Tanda itu kita disuruh kembali kepada Allah. Ayo dekat lagi dengan Allah. Ayo minta lagi dengan Allah. Jangan malah menjauh. Kalau menjauh dengan tidak menerimakan, dengan marah terus, dengan tidak ridho dengan takdir Allah, bersikap yang tidak baik, subhanallah, karena mengkel, marah dengan ketentuan Allah, malah nantinya tambah jauh. Sudah jauh tambah jauh. Subhanallah. Jangan sampai ujian Allah yang mana ini merupakan suatu cinta
sana, jangan. Tapi jadikanlah ujian Allah yang datang kepada kita takdibun wa tambihun, untuk pelajaran, untuk mendewasakan iman kita, untuk memperkuat kualitas ridho kita kepada Allah, yang mana pada akhirnya kita akan meraih derajat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasannya orang yang ridho dengan ketentuan Allah, sabar dengan ujian Allah itu bighairi hisab, masuk surga dengan tanpa hisab lagi, perhitungan lagi, udah nggak masuk seleksi, langsung lulus. Subhanallah ini. Maka bayarannya yang kita harus kuat menanggung, belajar ridho, belajar sabar ini. Subhanallah. Dan punten ibu-ibu bapak-bapak, jangan sampai lupakan ini. Kalau dalam kitab yang saya baca, kitab Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu beliau mengatakan begini: ketika kenikmatan lahir dikurangi oleh Allah, ketika kenikmatan zahir yang ada pada diri kita dicabut oleh Allah. Contoh, kita sehat diberi sakit umpama, kita biasanya sugih duit lagi beli ngencip duit umpama, kita biasanya hubungannya baik dengan manusia lagi diuji dengan kesalahpahaman, dengan yang lain-lain yang bikin sumpah. Itu kata Imam Ibnu Athaillah, sebenarnya kalau nikmat zahir lagi dikurangi oleh Allah, itu kan bagian dari nikmat zahir, maka nikmat batin ditambah. Sebenarnya ketika kenikmatan zahir itu dikurangi oleh Allah, Allah zat yang maha loman, gak serta-merta hanya mencabut nikmat, tidak, tapi Allah memberikan jatah nikmat zahir itu kepada nikmat batin kita. Apa itu? Kedekatan kita dengan Allah bisa bertambah, sadar kita dengan Allah bisa bertambah. Bukan kadang orang yang senang terus lupa nyebut Allahnya, tapi kalau lagi sedih, ya Allah gampangkan si Gusti, ya Allah tolong si Gusti, ya Allah mudahkan si Gusti, nyebut ya Allah itu gampang gitu. Subhanallah, ini diantara tanda. Subhanallah. Tapi kita sebagai manusia pengennya enak dewek baik kulit. Kenapa? Ya Allah, kalau pengen bisa nikmat zahirnya tetap full, batinnya full, caranya. Subhanallah, bisa. Kalau kita pengen tetap zahirnya full nikmatnya, batinnya full nikmatnya, siapa yang ibu? Syukur. Syukur ini, subhanallah. Syukur itu bukan hanya ucapan alhamdulillah, bukan, tapi lebih dari itu, hati yang bisa memandang bahwa segala nikmat, segala kebaikan yang datang pada diri kita itu datangnya dari Allah. Ketika dapat nikmat gak lupa diri, gak sombong, gak semena-mena. Kenapa? Ini titipan Allah, datangnya dari Allah. Ini orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur, orang yang bisa menggunakan kenikmatan itu untuk hal-hal baik. Ada rezeki bisa digunakan untuk hal baik, menafkahi keluarga, untuk berbagi kepada fuqara wal masakin, untuk kemaslahatan umat ini. Subhanallah, diberi nikmat sehat, bisa bersyukur dengan apa? Untuk ibadah. Mata yang masih cerahnya digunakan untuk memandang Al-Quran, ngaji Quran. Telinga yang masih sehatnya digunakan untuk mendengarkan ilmu, mendengarkan sholawat, ngaji Quran. Ini bentuk syukurnya. Mulut kita yang masih lancar berbicara, jangan digunakan untuk berghibah, bernamimah, menfitnah, mencaci, memaki ini, tapi digunakan untuk berzikir, berkata yang baik. Ini bersyukur namanya. Perut kita bersyukur dengan cara apa? Menjaga jangan sampai ada barang haram yang masuk dalam diri kita. Ini bersyukur. Subhanallah. Maka orang yang bersyukur ini dohirnya difulkan nikmatnya, batinnya difulkan. Ini janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka akan ditambah terus nikmatnya oleh Allah. Maka dengan syukur ibu punten, Mbak Toto, kalau pengen nikmatnya langgeng, enaknya langgeng, maka satu, ikatlah
Afdalul dzikri itu la ilaha illallah. Seafdal-afdalnya zikir la ilaha illallah. Dan sebaik-baiknya pujian itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya punten Quran itu the best ibu-ibu. Taurat, Zabur, Injil itu isinya seluruhnya terkandung dalam Quran. Al-Quran terkandung dalam surah Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah ada kalimat alhamdulillah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini subhanallah. Maka semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk selalu bisa bersyukur kepadanya, untuk selalu bisa sadar akan nikmatnya, dan semoga kita diberi kesadaran oleh Allah untuk apa? Untuk bisa mengetahui hikmah dari segala apa yang Allah berikan kepada kita. Ini pun kata kitab hikamnya begini, subhanallah. Kalau ada orang diberi nikmat terus, dengan nikmat itu Allah malah dia tambah jauh dari Allah, gak bisa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan cabut nikmat itu, diganti nikmat itu dengan ujian. Subhanallah. Ini kata Imam Ibnu Athaillah, kalau nikmat kamu pengen langgeng, dengan nikmat itu tambah dekatlah dengan Allah. Jangan sampai dengan nikmat itu kamu jauh dari Allah. Lamma kumil kuntum Allah nikum kata yang kang badeg-badeg, kang melanggar hukum Gusti Allah, tapi sugi-sugi, jaya-jaya, padahal akhlaknya fasik, terkenal gak benar. Itu gimana? Jangan kesirian ibu-ibu, itu namanya istidraj. Subhanallah. Apa itu? Beda dengan nikmat. Kalau nikmat cirinya satu, orang diberi enak, diberi sesuatu yang dia sukai atau yang kebaikan-kebaikan lah, dan itu semua bisa digunakan untuk kebaikan, itu nikmat namanya. Tapi kalau ada orang yang secara zahirnya diberi nikmat padahal dia melanggar hukum Allah, menantang hukum Allah, tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban, itu bukan nikmat tapi istidraj. Apa itu? Tipuan Allah. Agar apa? Agar dia tambah jauh dari Allah, tambah hisabnya, tambah adabnya nanti di akhirat kelak ini. Maka jangan kesirian sama yang begitu-begitu. Kita kumil punten, wis masyhur gini, bener teman. Rentenir umpama, salatnya blisak, subhanallah, ucapannya nyakiti baik, tapi mobilnya putus-putusan. Subhanallah. Subhanallah, jangan kesirian ibu-ibu, istidraj. Subhanallah. Takutnya apa? Itu lagi diluluhkan oleh Allah, dibiarkan sudah nggak apa-apa, tapi nantinya untuk tambah berat adabnya, hisabnya di sisi Allah. Kalau sampai akhir hayat orang itu belum bertaubat, kalau bertaubat insya Allah Allah maha pengampun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah dalam Quran, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Subhanallah, ini romantisnya Gusti Allah ibu-ibu. Begitu dahsyatnya cinta Allah kepada kita. Yang dipanggil bukan hamba-hambaku yang rajin qiyamul lailnya, itu puguh baik. Bukan hanya hamba-hambaku yang mokal deres Qur'annya, itu puguh baik. Bukan hamba-hambaku yang bagus ucapannya, sedekahnya, dermawannya, itu puguh baik ibu-ibu. Subhanallah. Tapi subhanallah, ini sifatnya Allah yang dipanggil ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang keanehan perilakunya, yang kebadegannya melampaui batas. Kata Allah A dia B, kata Allah C dia D, terus-terusan begitu. Kata Gusti Allah bukan ya sudah masuk neraka, tidak, tapi apa? La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Artinya apa? Masih Allah memberikan kesempatan peluang. Ayo kamu bisa baik, kamu bisa benerin diri kamu, kamu bisa menuju ke tempat yang lebih istimewa. Dengan apa? Dengan bertaubat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Gusti Allah mengampuni dosa
kepada Allah. Maka punten Bapak Pondok ibu-ibu, kalau kita masih merasa belum benar dan kita masih merasa iya ya subhanallah badanku gak benar banget, iya ya subhanallah mulut itu gak terjaga banget, keliru lagi, cepat lagi, salah lagi, masih merasa itu bagus. Itu tanda Allah masih memberikan obat-obat kepada kita. Yang bahaya itu apa? Sudah salah gak merasa salah. Kenapa begitu? Gak bisa taubat. Orang taubat itu orang yang menyesali atas perbuatan salahnya. Loh, kalau dia gak merasa salah, gimana mau taubat? Kalau gak ada taubat, gimana mau dapat maghfirah, ampunan dari Allah dari ini? Maka kita bersyukur meskipun kita jauh dari sempurna, masih banyak salahnya, masih awam, kita masih merasa salah nih. Ya Allah, iya saya benar pisan. Ya Allah, malas teman. Ya Allah begini. Tapi terus ya Allah sadarkan ya Allah. Tolong beri hidayah ya Allah. Maka bagus itu. Tanda Allah masih cinta kepada kita, lagi memberi obat kepada kita. Subhanallah. Maka semoga dengan barokahnya bulan Rajab, dengan barokahnya Isra Mi'rajnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan haknya keagungannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua diampuni oleh Allah segala dosa kita, dimaafkan segala kesalahan kita, diterima amal-amal ibadah kita yang sedikit, dan semoga Allah istiqomahkan kita di jalannya hingga akhir hayat kita. Kita mampu menyebut la ilaha illallah sehingga kita menjadi ahli surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga ibu-ibu dengan barokahnya Quran, barokahnya Rasulullah, kita dijembarkan, kita dibukakan hatinya, dipadamkan mana hati kita, pikiran kita, dan kita dijembarkan urusan dunia maupun akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil